Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Syarhul Waraqat karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Beliau mensyarah kitab Al-Waraqat, matan Al-Waraqat karya Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut sekarang di pembahasan Al-Mutlaq wal Muqayyad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mutlaqu wal Muqayyadu. Wal Muqayyadu bisifati yuhmalu alaihi al-mutlaqu. Karraqabati quyidat bil imani fi ba'dil mawadi'i. Wa utliqat fi ba'dil mawadi'i. فيحمل مطلق على المقيد. هنا بحثني الأول في المخصص الثالث وهو الصفة، الثاني في المطلق والمقيد. أما الأول فالمراد بالصفة المخصصة للعم الصفة المعنوية، وليس النعت المذكور في علم النحو، وهي ما أشعر بمعنى يتصف به بعض الأفراد العام من نعت أو بدل أو حال. فمثال النعت هذا وقف على أولادي المحتاجين، ومنهم قوله تعالى في ذكر المحرمات في ذكر المحرمات في ذكر محرمات فربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقوله سبحانه اللاتي دخلتم بهن وصف لقوله من نسائكم أي زوجاتكم، فلا تحرم ربيبة بنت زوجتي إلا إذا دخل بأمها أي جامعها. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-mutlaq wal muqayyad. Mutlak dan yang muqayyad, diqaid, diikat dengan sesuatu. Wal muqayyad bisifati yuhmalu alaihi al-mutlaq. Masya Allah. Yang diikat dengan sifat dibawa kepadanya yang mutlak. Paham ya? Misalnya kalau ada ayat fatahriru raqabah, itu namanya mutlak. Maka bebaskanlah budak, itu namanya apa? Mutlak. Budaknya umum, laki-laki atau perempuan, beriman atau kafir. Paham ini? Ternyata tiba-tiba di ayat yang lain dikatakan fatahriru raqabatin mu'minatin, maka bebaskan budak yang mukmin. Ini mukminah namanya muqayyad. Ini namanya takyid, koidnya dikoid dengan sifat. Budak yang dimerdekakan adalah budak yang beriman. Maka yang mutlak tadi itu dibawa ke yang muqayyad. Paham maksudnya? Yaitu ayat yang mengatakan bebaskanlah budak dibawa ke ayat yang mengatakan bebaskanlah budak yang beriman. Kita pegang hukum budak yang beriman. Kenapa? Karena yang mutlak dibawa ke muqayyad. Paham kaidahnya itu? Beliau bilang yuhmalu alaihil mutlaq wal muqayyad bis sifah. Yang diqaid dengan sifat yuhmalu alaihil mutlaq, yang mutlak dibawa kepadanya. Paham maksudnya? Dalam hal pendalilan sering dikatakan ini hadits mutlak, tidak ada qaidnya. Hadits mutlak ini dibawa ke hadits yang muqayyad.
Hadits yang ada koidnya. Paham ya? Hadits yang ada koidnya. Dan koid di sini berupa sifat. Cuman belum akan ingatkan nanti. Sifat dalam artian di sini bukan sifat di nahwu. Maksudnya naat. Paham maksudnya? Sifat di sini lebih umum. Bisa masuk hal, bisa masuk badal. Yang penting sifat dari sesuatu itu. Misalnya, dia bisa yang di depannya, bisa yang di belakangnya. Kalau naat kan harus di belakang, harus setelahnya. Kalau ini enggak. Saya dikatakan dalam zakat. Fi sa'imatil gonam. Pada kambing yang digembala. Gembalanya di mana letaknya? Di depannya. Berarti itu kan sifatnya. Kambing yang digembala, bukan setelahnya. Paham kan? Berarti kambing ada zakatnya diikat dengan kata apa? Gembala. Kalau diikat di rumah tidak ada zakat. Dipahami nih? Karena kita amalkan apanya? Koidnya. Coba kalau dikatakan fil gonami zakah. Itu namanya mutlak. Pada kambing ada zakat. Itu namanya apa itu? Namanya apa itu? Mutlak. Tapi kalau dibilang fi sa'imatil gonami, itu namanya apa? Muqayyad. Paham perbedaan antara mutlak dan muqayyad? Mutlak tanpa sifat. Sementara muqayyad ada sifatnya. Ada ikatannya. Ini yang beliau sebutkan. Lihat beliau contohkan. Karraqabah. Seperti budak. Dalam ayat yang saya sebutkan tadi. Quyyidat bil iman fi ba'dil mawadi'. Diikat dengan kata iman pada sebagian tempat. Diikat dengan kata iman pada sebagian tempat. Wa utliqat fi ba'dil mawadi'. Dan dimutlakan tanpa ada pengikat pada sebagian tempat. Maka apa yang harus kita lakukan dalam mengamalkannya? Fayuhmalul mutlak alal muqayyad. Maka dibawa mutlak itu ke muqayyad. Dibawa mutlak itu ke muqayyad. Artinya yang tidak ada kata imannya dibawa ke yang ada kata imannya. Jelas kan? Ini dipahami bentuknya. Beliau berkata, huna bahsan. Di sini ada dua pembahasan. Di sini ada dua pembahasan. Al-awwal yang pertama, fil mukhassis as-salis wa huwa sifah. Terkait dengan yang mengkhususkan yang ketiga, yaitu sifat. Karena yang mengkhususkan pertama istitsna. Yang kedua apa? Syarat. Yang ketiga sekarang sifat. Cuman bercampur pembahasannya dengan muqayyad. Dipahami ya? Iya. Asal yang kedua fil mutlak wal muqayyad. Pada kata pembahasan mutlak dan muqayyad. Amal awwalu adapun yang pertama itu pembahasan mukhassis as-salis wa sifah. Fal muradu bis sifah al mukhassis lil am. Maka yang diinginkan dengannya adalah sifat yang mengkhususkan yang umum. As-sifatul ma'nawiyah. Ini perlu diperhatikan. Sifat yang ma'nawiyah. Bukan sifat kata beliau walaisan na'atul madhkuru fi ilmin nahwi. Bukan na'at yang disebutkan dalam ilmu nahwu. Tapi di sifat apa? Di sini adalah sifat secara makna. Bukan sifat yang disebutkan dalam ilmu nahwu. Berarti apa di sini yang diinginkan dengan sifat? Wahia. Kalau di ilmu nahwu kan tabi lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa qabdihi. Kan begitu kan? Wa tadkirihi wa ta'nitihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Kan begitu di nahwu. Ini beda. Ini beda kata beliau ma'usy'ira bima'nan yattasifu bihi ba'du afradil am. Apa yang dimasukkan, dikesankan, dirasakan padanya ada makna yang sebagian afrod al-am, sebagian jenis yang umum yattasifu bihi
bersifat dengannya. Min na'atin, apakah itu berupa na'at secara bahasa, au badalin atau berupa badal, au hal atau berupa hal. Paham ini? Misalnya gini, kita bilang begini, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Wajib bagi manusia untuk berhaji di rumah Allah, lillah, karena Allah. Istilahnya dikatakan apa? Manis tato'a ilaihi sabila. Apa i'rabnya manis tato'a? Badal. Secara i'rab dia apa? Badal. Tapi ini disebut apa? Sifat. Dipahami ini? Padahal i'rabnya apa? Secara nahwu. Badal dari an-nas. Tapi ini disebut sifat. Koid. Ternyata yang wajib haji itu siapa? Yang wajib haji itu siapa? Yang mampu dari manusia. Jelas maknanya. Yang mampu dari manusia. Itu yang disebutkan. Demikian pula nanti kalau i'rabnya adalah sebagai hal. Sebagai apa? Hal. Sama juga. Secara ilmu usul fikih dia dianggap sifat. Secara nahwu dia dianggap apa? Hal. Dipahami ini? Hal juga sebagai sifat. Dia sebagai apa? Sifat. Iya. Dia anggap sifat. Sifat itu mengkhususkan. Paham kan? Mengkhususkan yang sebelumnya. Apakah sifatnya berupa na'at atau badal atau hal. Semuanya jadi pengkhusus. Semuanya jadi apa? Pengkhusus. Iya. Ini yang perlu diperhatikan, perbedaan antara pembahasan nahwu dengan pembahasan apa? Usul fikih. Nanti kalau antum dapat dalil ada lafaz umum. Setelahnya ada kata sifat, na'atnya. Maka na'at ini yang mengkhususkan. Ada lafaz umum, setelah itu datang hal. Hal ini mengkhususkan yang umum. Ada lafaz umum, setelahnya datang badal. Badal ini mengkhususkan yang umum tadi. Dipahami ini? Jelaskan? Ya, misalnya gini antum bilang kalau badal. Kita katakan nafa'ani Zaidun. Zaid bermanfaat untukku. Nah, Zaid bermanfaat untukku. Umum nah. Semua yang ada pada Zaid bermanfaat untuk antum. Tapi saya langsung setelahnya ilmunya. Ini ilmu ini apa? Secara i'rab badal, secara usul fikih taksis, pengkhusus. Karena dari umum yang bermanfaat dari Zaid menjadi apa? Khusus. Oh ternyata yang bermanfaat apanya? Ilmunya. Khusus. Jelas ini? Jelas ya? Ini selesai. Kemudian berikutnya kata beliau, famithalun na'at. Sekarang beliau akan contohkan satu-satu. Contoh na'at. Hada waqfun ala auladi. Ini adalah wakaf untuk anak-anakku. Umum enggak? Kita sampai di situ dulu. Umum atau khusus ini? Umum. Hada waqfun ala auladi al-muhtajin. Ini wakaf atas anak-anakku yang membutuhkan. Kata yang membutuhkan ini apa? Taksis. Wakaf terhadap yang membutuhkan, bukan kepada yang tidak membutuhkan. Karena dikhususkan dengan kata itu. Wa minhu qaulu ta'ala fi dzikril muhramat. Ya. Al-mahrumat, fi dzikril mahrumat. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam menyebutkan mahram. Itu yang diharamkan untuk dinikahi. Yang boleh untuk melihat kepada seorang perempuan dari mahramnya. Allah katakan di antaranya ibukumul lati
fi hujurikum min nisaikum. Kalau sampai di situ itu umum. Dan anak tiri. Fi allati yang fi hujurikum yang berada di rumah kalian, min nisaikum dari istri kalian. Anak tiri dari istri kalian, bawaan istri. Itu kan berarti umum. Semua anak tiri. Kalau kita akad dengan seorang perempuan yang punya anak, sekedar akad jadi mahram. Paham maksudnya? Umum. Sekedar akad jadi mahram. Digauli atau tidak digauli, jadi mahram. Tapi setelahnya allati dakhaltum bihin, yang kalian sudah dukhul padanya, sudah berjima, sudah digauli ibunya setelah akad, itu yang menjadi mahram. Kalau pas akad, setelah akad langsung cerai, maka anak perempuannya bukan mahram, boleh dinikahi. Boleh dinikahi. Tapi kalau sudah digauli, tidak boleh dinikahi. Karena itu adalah apa? Mahramnya. Dipahami perbedaannya. Disebutkan sifatnya kalau sudah masuk, sudah digauli. Sudah digauli. Fa illam takunu dakhaltum bihin. Kalau kalian belum masuk kepada mereka, fala junaha alaikum, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk menikahi anaknya. Untuk menikahi anaknya. Ini namanya qaid. Ini namanya qaid. Allati dakhaltum bihin. Faqauluhu subhanah, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, allati dakhaltum bihin, yang kalian sudah masuk dengan mereka. Wasfun liqaulihi, itu adalah sifat untuk firman Allah, min nisaikum. Dari kata min nisaikum, ay zaujatikum, yaitu istri kalian. Fala tuhram ar-rabibatu bintu zaujati illa idza dakhala bi ummiha, maka tidak menjadi mahram putrinya istri itu, bawaan istri, kecuali kalau dia telah masuk kepada ibunya, yaitu suami ini masuk kepada ibunya. Apa artinya masuk? Ai jama'aha, yaitu dia berhubungan dengannya. Adapun kalau belum berhubungan kemudian langsung pisah, maka itu belum mahram. Ini penting, ini qaidnya. Berikutnya, wa mithalul badali hadza waqfun ala auladi al-muhtajina minhum, wa minhum qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, fa qauluhu man istata'a badalun min an-nasi fayakunu wujubal hajji 'alal mustati'i minhum. Wa mithalul hali qauluhu ta'ala fi jaza'is saidi wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am, fa qauluhu muta'ammidan halun minal mudmaril marfu'i fi qatalahu, wa huwa yadullu ala an jazaa'a khass, annal jazaa'a khassun bil 'amidi dunal mukhti'i wan nasi, wa hadha ala ahadil qawlaini fil mas'alati, wa huwa azharu insyaallahu wallahu a'lam. Wa baqiya minal mukhassisil muttasili al-ghayatu, wa hiya an ya'tiya ba'da lafzi al-ammi harfun min ahrufil ghayati mithlu hatta wa ila, ka qaulihi ta'ala wala taqrabuhunna hatta yathurna, ka qaulihi waqifi hadza waqfun ala auladi fulanin ila ay yafsuku. Ini selesai pembahasan pertama. Kata beliau, wa mitalul badal, contoh badal yang menjadi qaid, yang disebut sifat juga walaupun itu adalah badal. Hadza waqfun ala auladi
al-muhtajina minhum. Ada kata minhum. Ini wakaf atas anak-anakku, yaitu yang butuh dari mereka. Kata yang butuh dari mereka itu di-i'rab sebagai apa, badal, bukan na'at untuk aulad. Wa minhu qauluhu, di antaranya firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Bagi Allah Subhanahu wa taala atas manusia berhaji di Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu menuju jalan kepadanya. Iya, faqauluhu man istata'a badal minan nas. Ucapan firman Allah kata man istata'a itu badal dari kata ma'an nas. Fayakunu wujubul hajj 'alal mustati' min. Maka jadilah yang wajib haji adalah yang mampu dari mereka. Itu koidnya namanya. Itu koidnya disebut sifat. Sifat manusia yang wajib adalah yang mampu. Adalah yang mampu. Wa mitalul hal, contoh hal. Qauluhu ta'ala fi jaza'is sayd. Firman Allah Ta'ala terkait dengan balasan denda bagi orang yang berburu. Berburu di saat dia berihram. Kata Allah, wa man qatalahu minkum, siapa yang membunuhnya dari kalian muta'ammidan, secara sengaja. Kata muta'ammidan ini qaid, disebut sifat dalam usul fikih, tapi secara i'rab dia disebut apa? Hal. Secara i'rab dia disebut apa? Hal. Ini qaid. Siapa yang membunuhnya? Ini umum, sengaja atau tidak sengaja. Setelah itu kata muta'ammidan mengqaidnya. Siapa yang membunuhnya secara sengaja, fajazauhu mithlu ma qatala minan na'am, maka balasannya, dendanya harus dia menyembelih yang semisal darinya dari hewan ternak. Misalnya yang dia buru burung onta, maka harus dia potong onta. Paham maksudnya? Jadi seperti yang dia buru, seperti yang dia bunuh, dendanya, damnya. Faqauluhu muta'ammida, maka perkataan penulis muta'ammida, hal minal mudmaril marfu fi qatala, hal dari domir yang marfu pada qatala, yaitu domir huwa, bukan domirnya hu, karena domir hu itu mansub. Di sini hal untuk domir yang marfu, yaitu huwa. Wa huwa yadullu ala annal jazaa, ini menunjukkan bahwasanya al-jaza khasun bil amid, khusus untuk orang yang sengaja. Dunal mukhti wan nasi, tidak masuk yang karena salah atau lupa. Al-mukhti yang tidak sengaja, demikian pula an-nasi yang lupa. Wa hada ala ahadil qaulain fil mas'alah, ini di atas salah satu dari dua pendapat dalam masalah ini. Wahul azhar insyaallah, dan ini yang kuat insyaallah, wallahu a'lam. Setelah itu, sebelum masuk di pembahasan al-mutlaq wal muqayyad, beliau ingatkan wa baqiya minal mukhassis al-muttasil, masih ada sebenarnya dari pembahasan al-mukhassis al-muttasil yang mengkhususkan yang bersambung, yaitu apa itu? Al-ghayah, yang bermakna al-ghayah, puncak atau ujung dari sesuatu. Kan kalau sudah sampai di situ, setelahnya tidak masuk. Setelahnya tidak masuk. Kata beliau, wahya ayati ba'dal lafdil am harfun min ahrufil ghayah, yaitu datang setelah lafaz yang umum salah satu huruf dari huruf yang bermakna ghayah. Yang paling terkenal dua, itu lafaz apa? Mithl hatta wa ila. Kan maknanya ghayah. Hatta kan maknanya ghayah, ila. Paham kan? Ila juga maknanya goyah. Ila. Iya. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fala taqrabuhunna hatta yatahurna, jangan mendekati mereka sampai mereka suci. Paham maksudnya? Berarti ini dikoid dengan apa? Goyahnya. Puncaknya, larangannya sampai kapan? Sampai mereka suci. Kalau sudah suci, kembali ke asal. Boleh. Dipahami ini? Goyah. Iya. Wa qaulil waqif, seperti ucapan orang yang berwakaf, hada waqfun ala ulad fulan. Ini wakaf kepada anak-anaknya si fulan.
ila ayyafsuku, kecuali dia fasik. Kecuali dia fasik. Artinya puncaknya ini wakaf akan menjadi wakaf untuk mereka sampai dia apa? Sampai dia apa? Fasik. Itu juga qaid namanya. Itu juga namanya apa? Qaid. Jelas kan? Ini bentuk dari taksis. Berikutnya. Ammal mubhathu tsani fahuwa fil mutlaqil muqayyadi wa innama dzakarahu huna li'anna al mutlaqa shabihu bil 'ammi wal muqayyada shabihul bi khassi lakinna 'umuma al 'ammi shumuli wal 'umuma al mutlaqi badali 'ala al mashhuri fa idza qila akrimil tulaba فالمراد الشمول فهذا عم فإذا قيل أكرم طالبا فهذا فيه عموم من جهة أنه لا يخص فردا بعينه بل هو شائع في جميع الأفراد لكن لا يتناوله حكم إلا على سبيل البدل لا جمع فإذا أكرم زيد مثلا لم يكرم غيره والمطلق لغة ما خلا من القيد من القيد واصطلاحا ما دل على شائع في الجنس بلا قيد. Sampai situ kata beliau hafizallahu taala ammal mabahatsus tsani. Adapun pembahasan yang kedua, fahuwa fil mutlaq wal muqayyad. Kalau di buku usul yang lain ini satu bab terpisah. Tapi di sini dicampur antara masalah qaid dengan mutlak dan muqayyad karena mirip. Di buku usul min ilmi usul sebelumnya kan pisah babnya. Pisah babnya. Pembahasan yang kedua adalah tentang mutlak dan muqayyad. Wa inna ma dzakarahu huna, tiada lain beliau sebutkan di sini li'annal mutlak syabihun bil am, karena mutlak mirip dengan am, mirip dengan umum. Paham kan? Mirip sekali. Dibilang mutlak atau umum, mirip. Iya, nanti antum akan lihat perbedaannya yang beliau sebutkan. Wal muqayyad syabihun bil khas, sementara muqayyad mirip dengan khas. Ya kan? Mirip dengan apa? Pengkhususan. Lakin umumul am sumuli. Ini perbedaannya. Umumnya yang umum itu sumul, mencakup seluruhnya. Wal mutlaq wa umumul mutlaq badali alal masyhur. Sementara keumuman yang mutlak disebut umum badali berdasarkan yang masyhurnya. Walaupun kadang tidak bisa dibedakan mana umum, mana mutlak. Tapi yang masyhurnya ada sedikit perbedaan. Kalau umumnya yang umum itu melingkup seluruhnya. Sementara umumnya yang mutlak itu hanya umum yang tertentu. Badali. Dipahami ini? Umum yang badali. Tidak umum untuk seluruhnya. Yang melingkup semuanya. Yang melingkup semuanya. Tapi beliau bilang alal masyhur. Berdasarkan yang masyhurnya. Karena ini sulit kadang dibedakan antara yang am sama apa yang mutlak. Sebagaimana muqayyad masuk juga pembahasannya di mana? Di taksis. Dipahami ini? Ini pembahasan. Fa idza qila, kalau dikatakan misalnya akrim at-tullab. Fal muradu bihi as-sumul. Maka yang diinginkan dengannya adalah sumul, muliakan seluruh tulab. Iya, fahada am, ini disebut umum. Ini prakteknya baru mungkin bisa dibedakan sedikit. Ini disebut am karena mencakup seluruh apa? At-tulab. Tapi kalau dibilang sebentar, wa idza qila akrim taliban. Muliakan seorang pelajar. Nah, kalau tadi akrim at-tulab, muliakan seluruh pelajar, pakai al. Kalau ini muliakan seorang pelajar. Artinya yang gini,
Kalau yang pertama harus semuanya. Misalnya antum ada 100. Ana bilang sama antum akrim at-tulab. Berarti yang dimuliakan siapa? Semuanya itu 100. Kalau dia muliakan satu orang saja, salah. Dia belum menunaikan kewajibannya. Dipahami? Tapi kalau ana bilang begini, akrim toliban. Muliakan seorang pelajar. Umum. Umum dari sisi apa? Muliakan seorang pelajar itu dari 100. Misalnya antum muliakan rezeki. Sudah dianggap melakukan? Dianggap. Karena dibilang muliakan seorang pelajar. Tapi seorang pelajar di sini apa? Mencakup itu 100. Tapi kata toliban hanya 1 saja. Kalau dia lakukan 1, maka sudah badali namanya. Menggantikan yang lain. Itulah dibilang umum badali. Paham ini? Mencakup seluruhnya karena nakiroh. Karena apa nakiroh? Dipahami ini? Tapi kalau sudah ada satu orang yang dimuliakan, itu sudah cukup. Sama dengan ayat fatahriru raqabah. Merdekakanlah seorang budak. Dipahami ini? Ini umum atau mutlak? Umum atau mutlak? Ini disebut mutlak. Karena kalau saya sebut merdekakan seorang budak, laki-laki ataupun perempuan, paham kan? Dipahami ini? Sudah cukup. Tapi kalau yang umum, yang am, syumuli, harus semuanya. Melingkup seluruhnya. Ini yang mereka sebutkan dari contoh. Fahadha fihi umum. Maka contoh yang kedua ini di dalamnya terdapat makna yang umum. Min jihati annahu la yukhtassu fardan bi'ainihi. Dari sisi dia tidak khusus untuk jenis tertentu dari ainnya, zatnya. Bal huwa sya'iyun fi jami'il afrad. Bahkan dia mencakup seluruh jenisnya. Lakin la yatanawaluhul hukum illa ala sabilil badal. Akan tetapi kata beliau, dia tidak dilingkupi oleh hukum kecuali secara badal. Secara apa? Badal. Lal jam', bukan secara keseluruhan. Karena kalau yang pertama harus semuanya. Kalau yang kedua cukup 1 sudah dianggap. Dipahami ini? Cukup 1 sudah dianggap. Sementara wastilah berikutnya lagi, lihat kata beliau, lakin la yatanawalu illa ala sabilil badal lal jam'. Lihat, faida ukrima Zaidun masalan, jika Zaid dimuliakan misalnya, lam yukrim ghairuhu, maka dia tidak perlu memuliakan yang lainnya karena sudah masuk dalam akrim toliban. Muliakanlah pelajar. Kalau 1 saja cukup, sudah dianggap dia telah memuliakan. Sudah dianggap dia telah memuliakan. Ini perbedaan yang mereka sebutkan antara umum dan mutlak. Antara umum dan mutlak. Kemudian beliau setelah itu berkata, wal mutlak lughatan. Mutlak secara bahasa, ma khala minal qaid, apa yang kosong dari pengikat. Kalau tidak ada ikatnya namanya mutlak. Yang tidak diikat itu, kalau ada sesuatu yang tidak diikat namanya mutlak. Namanya apa? Mutlak. Karena mutlak artinya kosong dari pengikat. Wastilahan, sementara secara istilah, madalla ala syai'in fi jinsihi bila qaid. Apa yang menunjukkan atas sesuatu yang mencakup, melingkup pada jenisnya tanpa qaid. Mencakup, melingkup pada jenisnya tapi tanpa apa? Tanpa qaid. Itu mutlak. Terus faqauluna ma ay lafzun wa hadha yashmalul mutlaqu wal muqayyadu wa qauluna ala syai'in fil jinsihi yukhrijal alama ka zaidin wal ammu li'annahu yastagriku jami'al afradil jinsi la ala annahu syai'un faqat wa qauluna bila qaidin yukhrijul muqayyada wa aktsara mawadi'il mutlaqin nakirati fi siyaqil itsbati nahu akram taliban wa minhum qawlu akrim taliban
ومنهم قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا والمقيد لغة ما وضع فيه قيد من إنسان أو حيوان واصطلاحا ما دل على شاع في جنسه مقيد بالصفة من الصفات نحو أكرم طالبا مهذبا فطالبا فرد شاع في جنسه الطلابي قيد هنا بما يقلل شيوعه فالمقيد هو مطلق لحقه قيد أخرجه عن الإطلاق إلى التقييد. Baik, Masya Allah. Kata beliau, faquluna, perkataan kami tadi, kan pengertiannya tadi, ma dalla ala syai'in fi jinsihi bila qaid. Ma dalla ala syai'in fi jinsihi bila qaid. Apa yang menunjukkan atas sesuatu yang melingkup, mencakup pada jenisnya tanpa qaid. Ucapan kami tadi ay lafdun. Itu sama dengan kata lafdun dalla ala syai'. Paham ini? Makna adalah lafdun. Lafad. Wa hadha yashmalul mutlaq wal muqayyad. Berarti ini mencakup yang mutlak dan muqayyad. Karena mutlak juga lafad, muqayyad juga lafad. Wa qauluna ala syai'in fi jinsihi, yang mencakup atas jenisnya saja, yukhrijul alam. Ini mengeluarkan al-alam, nama. Mengeluarkan al-alam, nama. Kazaid, seperti Zaid. Kan tidak melingkup yang lain. Kan ketika antum bilang Zaid, berarti bukan Ali, bukan Bakar, bukan Anas, bukan Ahmad. Antum paham ini maksudnya? Jadi tidak melingkup pada jenisnya. Wal'am, keluar juga lafaz umum. Kenapa? Li'annahu yastagriku jami'u afrodil jins. Karena dia memasukkan seluruh jenis dari jenisnya. Kalau tadi hanya mencakup pada jenisnya saja. Kalau ini seluruh jenisnya. Itu bedanya al-am. Misalnya ketika antum bilang begini. Kata An-Nas. Manusia seluruhnya. Kafir, mukmin, itu umum namanya. Al-insan dalam surat Al-Asr. Ya tak? Wal asri innal insan. Ini lafaz umum. Kenapa? Mencakup seluruh jenis manusia. Mukmin, kafir, maksiat, taat. Semua masuk. Itu namanya umum. Kalau mutlak, tidak. Hanya mencakup yang ada pada jenis yang disebutkan saja. Pada jenis yang disebutkan saja. Tidak memasukkan seluruhnya. Tapi pada jenisnya saja yang disebutkan di situ. Iya. La ala sabil, la ala annahu syai' faqat. Bukan hanya melingkup saja. Bukan hanya melingkup saja. Tapi memasukkan semuanya. Dipahami ya? Bukan hanya syai' melingkup saja, tapi memasukkan semuanya. Beda takbirnya. Kalau mutlak syai', kalau am yastagrik. Paham ya? Dari kata gorok, menenggelamkan. Tidak ada lagi yang keluar. Tidak ada lagi yang keluar. Ini perbedaannya. Satu lafadznya yastagrik, satu lafadznya apa? Syai'. Wa qauluna bila qaid. Perkataan kami tanpa qaid, tanpa pengikat, yukhrijul muqayyad. Ini mengeluarkan yang ada pengikatnya. Wa aktsar mawadi'ul mutlaq. Ini faedah penting juga ini, Masya Allah. Artinya kalau antum dapat ini berarti itu mutlak. Selain itu am. Ini membantu kita untuk membedakan. Tadi kan kita kadang akan bingung. Ini mutlak atau umum? Perhatikan. Wa aktsar mawadi'il mutlaq
an-nakiro fi siyaqil itsbat. Kebanyakan tempat datangnya mutlak itu pada nakiro berada dalam konteks penetapan, bukan penafian. Paham perbedaannya? Artinya kalau antum dapat lafadznya ma'rifah itu am. Paham? Seperti tadi lafadznya wal asr innal insan. Memang lafadznya itsbat. Tapi ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Dipaham? Berarti am atau mutlak? Am. Sama dengan contoh tadi yang beliau contohkan. Akrim at-tullab pakai al. Itu am atau mutlak? Am atau mutlak itu? Am. Tapi kalau dibilang akrim toliban, am atau mutlak? Mutlak. Kenapa ditahu? Nakiro. Itu penting. Itu alhamdulillah dengan ciri ini kita tidak ada masalah. Ini umum atau mutlak. Jadi perhatikan kata beliau. Wa aksar mawadi'il mutlaki an-nakiratu fi siyaqil itsbat. Kebanyakan tempat datangnya mutlak adalah pada jumlah nakiro yang berada dalam konteks penetapan, bukan penafian. Karena kalau nakiro berada dalam penafian lain lagi, itu masuk dalam lafaz umum. Sudah antum lewat ya? Ya kan? An-nakiro fi siyaqin nafi yang telah lewat. Maka bermakna apa? Am, bukan bermakna mutlak. Ini itsbat. Penetapan. Nah, akrim toliban. Lihat, akrim toliban. Muliakanlah pelajar. Am atau mutlak? Paham pertanyaannya? Mutlak, karena dia nakirah. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Kata fatahriru raqabah, maka dia bebaskan budak. Am atau mutlak? Perhatikan katanya, nakirah atau ma'rifah? Ini raqabah. Raqabah, nakirah atau ma'rifah Rizki? Berarti mutlak. Iya. Wal muqayyad lugatan, sementara muqayyad secara bahasa mawudi'a fihi qaid. Apa yang diletakkan padanya pengikat, min insan au hayawan. Apakah yang diikat itu adalah manusia atau hewan? Yang penting kalau ada pengikatnya namanya muqayyad. Wastilahan, sementara secara istilah madalla ala syai'in, apa yang menunjukkan atas syai' masih sama. Nah, mutlak juga menunjukkan atas syai'. Ini juga menunjukkan atas apa? Syai'. Apa yang menunjukkan atas sesuatu yang mencakup, melingkup fi jinsihi, pada jenisnya, masih mirip sampai di situ dengan mutlak. Bedanya muqayyadin bisifatin minas sifat. Ini perbedaannya. Dia diikat dengan sifat dari sifat-sifat. Contoh, akrim toliban muhadziban. Contohnya, muliakan pelajar yang disiplin. Paham gak ini? Jadi yang dimuliakan yang mana? Kan asalnya akrim toliban, muliakan tolib, terserah. Ketika Anda bilang sama antum, akrim toliban, terserah. Siapa saja antum muliakan, maka antum telah menjalankan perintah. Tapi kalau antum dikatakan kepadanya akrim toliban muhadziban, akrim toliban mujtahidan, akrim toliban apa? Misalnya akrim toliban yang apa? Dari sifat-sifat yang ada, akrim toliban gonian. Misalnya akrim toliban fakiron, itu qaid namanya. Itu namanya apa? Qaid. Jadi yang dimuliakan yang mana? Yang ada qaidnya. Iya. Fatoliban fardun, maka kata toliban itu jenis. Syai' mencakup fi jinsi tulab, mencakup dalam jenis tulab. Tapi kuyidahuna, diikat di sini, bima yuqallilu syuyu'ahu, dengan apa yang mempersempit jenisnya. Mempersempit jenisnya. Fal muqayyad huwa mutlak lihaqqihi,
Maka muqayyad itu sebenarnya mutlak pada hakikatnya. Quyida mutlak lihaqihi qaidun. Mutlak yang ada pada hakikatnya qaid. Akhrajahu anil itlaq. Yang dengan qaid ini dia keluar dari mutlak ila taqyid kepada muqayyad yang diqaid. Paham? Ketika tadi akrim toliban umum mutlak. Ketika antum dapat kata mujtahidan mengeluarkan dari mutlak ke muqayyad. Paham pembahasan dulu secara bahasa ini? Secara bahasa belum dipraktekkan ke dalil. Ini belum baru menjelaskan apa itu mutlak, apa itu muqayyad. Nanti prakteknya nanti berikutnya. Prakteknya di dalil. Mutlak adalah lafaz yang mutlak. Yang tidak ada ikatannya. Tidak ada qaidnya. Sementara muqayyad yang ada sifatnya. Ada pengikatnya. Paham kan? Nanti di praktek di dalil maka akan lebih dipahami lagi. Ketika kita praktek di dalil maka akan kita lebih pahami lagi. Insya Allah itu kita lanjutkan di pertemuan besok.